Halo semua, selamat datang di video perkenalkan aku Ali El Uraidi Al-Haddad dari Teknik Informatika Pembelajaran tentang Sistem Operasi. Dalam video ini, kita akan mempelajari macam-macam tentang sistem operasi, fungsi, jenis-jenisnya, komponen utama, serta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi pertama-tama kita bahas dulu sejarahnya. Sistem operasi itu udah ada sejak komputer pertama kali diciptakan loh, sekitar tahun 1950-an. Zaman dulu, komputer itu gede banget, segede lemari. Dan belum ada sistem operasi kayak sekarang. Semua perintah harus diketik manual pakai kode. Bayangin aja ribetnya. Nah, sekitar tahun 1960-an, mulai deh muncul sistem operasi pertama yang bisa bantu jalankan program satu persatu. Namanya Batch Processing System, di mana pengguna ngasih perintah lewat kartu atau kertas berlubang. Setelah itu, di tahun 1970, muncul sistem operasi yang lebih canggih kayak Unix. Unix ini keren banget karena jadi dasar banyak sistem operasi modern, termasuk tahun 1980-an. Komputer pribadi mulai populer, masuk Linux dan MacOS. Nah, disinilah muncul MS-DOS dari Microsoft yang jadi cikal bakal Windows. Terus, Apple juga ngeluarin macOS dengan tampilan grafis yang jauh lebih menarik. Di akhir 1990-an, Windows mulai mendominasi dengan versi Windows 95 dan Windows XP. Dan sekarang, di era modern, kita punya berbagai sistem operasi kayak Windows 11, macOS Ventura, Linux Ubuntu, dan tentu aja Android serta iOS buat HP. Intinya, sistem operasi tuh berkembang dari yang awalnya ribet banget sampai jadi super user-friendly kayak sekarang. Sekarang kita bahas bagian yang lebih dalam, manajemen proses dan thread. Proses itu kayak satu tugas yang lagi dikerjain SEP. Jadi gini guys, setiap kali kamu buka aplikasi, OS bakal buat yang namanya proses. Proses itu kayak satu tugas yang lagi dikerjain SEP. Misalnya, kamu buka browser dan nonton YouTube, satu thread ngurus video, satu lagi ngurus suara, dan satu lagi ngurus iklan yang nongol tiba-tiba. Tujuannya biar semua aplikasi bisa jalan adil dan gak bikin komputer lemot. Sistem operasi yang ngatur siapa duluan yang diproses CPU lewat CPU scheduling. Ada beberapa jenis penjadwalan. First come, first serve, FC, FS siapa duluan datang, dia yang jalan dulu. Shortest job, next, SJN. Proses yang paling cepat diselesaikan, didahulukan. Round robin. Setiap proses dikasih waktu jalan secara bergantian. Jadi kalau kamu multitasking, sistem operasi itu yang kerja keras ngatur semuanya, biar lancar. Pernah nggak komputer kamu tiba-tiba nge-freeze? Nah, bisa jadi itu karena deadlock. Deadlock itu kondisi di mana dua proses saling nunggu sumber daya yang dipegang proses lain. Dan akhirnya nggak ada yang jalan. Deadlock itu kondisi di mana dua proses saling nunggu sumber daya yang dipegang proses lain, dan akhirnya nggak ada yang jalan. Ibarat dua orang saling nungguin kamu dulu deh. Akhirnya dua-duanya diam. Ibarat dua orang saling nungguin kamu dulu deh.
Akhirnya, dua-duanya diam. Sistem operasi punya cara buat menghindari atau menangani deadlock. Misalnya dengan avoidance, mencegah sebelum terjadi. Detection, mendeteksi dan memperbaiki. Recovery, memaksa hentikan proses yang bikin macet. Selain itu, OS juga ngatur sinkronisasi. Biar kalau dua proses ngakses data yang sama, nggak saling tabrakan. Misalnya dua aplikasi mau nulis ke file yang sama, OS bakal ngatur giliran biar datanya nggak rusak. Manajemen memori dan file. Zaman sekarang, sistem operasi nggak cuma buat komputer dan HP aja. Udah ada di mana-mana. Dari mobil listrik, jam tangan, robot, sampai server AI di awan alias cloud computing. Udah ada di mana-mana. Dari mobil listrik, jam tangan, robot, sampai server AI di awan alias cloud computing. Di era cloud, OS kayak Google Chrome OS atau Windows 365 bisa dijalankan langsung lewat internet tanpa harus install di PC. Bahkan beberapa OS modern udah mulai pakai AI assistant bawaan, contohnya. Sementara di dunia AI, OS harus mampu menangani komputasi berat dan paralel. Misalnya buat melatih model kecerdasan buatan. Windows Copilot di Windows ke-11, Siri di macOS dan iOS, Google Assistant di Android. Jadi OS sekarang bukan cuma ngatur hardware, tapi juga makin pintar bantu penggunanya. Sekarang kita bahas manajemen memori dan file. Bayangin komputer kamu kayak lemari besar penuh rak itu. Memori, sistem operasi yang ngatur file mana disimpan di rak mana. Ketika kamu buka aplikasi, OS bakal alokasikan sebagian RAM buat program itu. Kalau RAM udah penuh, OS bisa pakai virtual memory, yaitu sebagian dari hard disk yang dijadiin cadangan RAM. Jadi komputer tetap bisa jalan, walau RAM-nya terbatas. Selain itu, OS juga ngatur file system, misalnya NTFS di Windows, X4 di Linux, APFS di macOS. File system ini yang memastikan semua data tersimpan, teratur, dan bisa ditemukan dengan cepat. Tanpa file system, data kamu bakal berantakan kayak tumpukan kertas di meja. Sekarang, kita bahas gimana sih sebenarnya sistem operasi itu bekerja. Tanpa file system, data kamu bakal berantakan kayak tumpukan kertas di meja. Bayangin, komputer itu kayak sebuah kantor besar. Ada banyak pegawai, yaitu program dan aplikasi. Tapi semuanya diatur sama manajer utama. Nah, manajer itulah sistem operasi. Tugas utamanya ada beberapa. Mengatur proses. Manajemen, sistem operasi yang ngatur aplikasi mana yang boleh jalan, kapan dijalankan, dan berapa lama. Misalnya, kamu buka Chrome sambil dengar musik di Spotify. Sistem operasi yang memastikan dua-duanya bisa jalan tanpa gangguan. Mengatur memori manajemen. Setiap program butuh ruang di RAM. Sistem operasi yang bagi RAM supaya semua aplikasi dapat jatah, tapi nggak rebutan. Mengatur file management. Kalau kamu simpan file, rename, hapus, atau buka folder, itu semua kerja sistem operasi. Dia yang ngatur gimana data disimpan di hard disk, biar rapi dan gampang dicari. Mengatur perangkat keras, device management. Sistem operasi juga jadi penghubung
antara software dan hardware. Jadi pas kamu colok flash disk, printer, atau headset, OS yang jadi penerjemahnya, biar alat itu bisa dipakai. User interface tampilan untuk pengguna. Ini bagian yang kamu lihat di layar. Mulai dari desktop, ikon, taskbar, sampai menu start. Semua itu dirancang biar kita bisa berinteraksi dengan komputer dengan mudah. Singkatnya, sistem operasi itu kayak manajer yang ngatur semua sumber daya, biar komputer jalan lancar tanpa error. Sekarang kita bahas jenis sistem operasi modern. Biar gampang, kita bagi berdasarkan perangkat. Desktop, OS komputer, dan laptop ini yang paling sering kita pakai. Contohnya Windows, macOS, dan Linux. Windows paling populer dan gampang dipakai. macOS khas Apple, tampilannya elegan banget. Linux gratis, open source, dan sering dipakai di server, mobile OS HP, dan tablet. Contohnya Android dan iOS. Android itu open source, makanya banyak merek HP bisa pakai. iOS eksklusif buat iPhone, lebih aman dan stabil. Server OS, nah ini buat komputer besar yang melayani banyak pengguna sekaligus. Contohnya Windows Server, Ubuntu Server, atau CentOS Embedded OS. Ini yang dipakai di alat-alat kecil kayak mesin ATM, TV pintar, mobil, atau router Wi-Fi. Biasanya sistemnya ringan dan khusus untuk tugas tertentu. Cloud OS yang ini modern banget. Cloud OS kayak Chrome OS atau sistem operasi berbasis web lainnya yang ngandelin koneksi internet buat jalanin aplikasi. Jadi sekarang sistem operasi nggak cuma buat PC atau laptop aja, tapi udah ada di mana-mana. Dari HP, jam tangan, sampai mobil listrik. Nah, bagian terakhir ini paling seru. Kita bahas gimana sistem operasi itu sebenarnya ngaruh banget di hidup kita. Coba deh bayangin, bangun pagi, kamu buka HP, itu udah pakai sistem operasi Android atau iOS. Kamu buka pesan, denger musik, atau scroll TikTok, semua jalan berkat OS yang ngatur semua proses di belakang layar. Terus kamu nyalain laptop buat nugas, Windows, atau macOS bantu kamu buka Word, PowerPoint, sampai browser. Kalau kamu main game, sistem operasi yang pastiin grafik, suara, dan kontrolnya nyambung semua. Di tempat kerja, server-server besar yang nyimpen data perusahaan juga butuh sistem operasi biar bisa ngatur ribuan permintaan tiap detik. ATM yang kamu pakai itu juga punya sistem operasi, biasanya versi ringan dari Linux. Jadi intinya, hampir semua teknologi modern yang kita pakai sekarang bergantung banget sama sistem operasi. Tanpa OS, semua perangkat cuma jadi tumpukan besi dan plastik yang nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya, belajar tentang sistem operasi itu penting banget. Biar kita paham gimana komputer, HP, dan semua alat digital kita bisa berjalan dengan mulus setiap hari. Kalau sistem operasi biasa, itu cuma ngatur satu komputer. NUS ini tugasnya ngatur banyak komputer yang terhubung dalam satu jaringan. Bayangin aja, kayak sekolah, kamu punya lab komputer. Ada satu komputer utama server dan banyak komputer klien. Nah, sistem operasi jaringan ini yang bikin semua komputer itu bisa saling berbagi data, printer, internet,
dan lain-lain. Contoh sistem operasi jaringan populer antara lain Windows Server dari Microsoft Linux, Ubuntu Server Novel Network, dan Red Hat Enterprise Linux. Fungsi utama sistem operasi jaringan antara lain mengatur pengguna user management, siapa aja yang boleh login ke jaringan, mengatur sumber daya resource sharing, seperti file, printer, atau koneksi internet, keamanan jaringan network security, melindungi data dari akses ilegal, monitoring, memantau aktivitas di jaringan biar tetap aman dan stabil. Intinya, sistem operasi jaringan itu kayak kepala sekolah di dunia komputer, yang ngatur semua murid alias komputer biar nggak berantem. Nah guys, itu tadi pembahasan lengkap kita tentang sistem operasi lanjutan, mulai dari arsitekturnya, cara kerja proses dan memori, sampai gimana OS beradaptasi di era cloud dan AI. Kalau dipikir-pikir, OS itu kayak superhero yang nggak kelihatan tapi kerja keras setiap detik biar semua perangkat kita jalan mulus. Semoga sekarang kamu jadi lebih ngerti gimana dalaman sistem operasi bekerja. Kalau suka bahasan teknologi kayak gini, jangan lupa terus belajar dan explore. Sampai ketemu di video berikutnya.